selamat datang di Akuarium Nusantara. Keren banget beneran. Nih, ini banyak banget nih ikan-ikannya juga. Jenis warnanya banyak. Ih, ini apa Pak? Lagi ada di jalan Sumenep nih. Kita lihat ikannya ya, betul-betul. Akuariumnya pasti harus besar. Gede banget, semuanya untuk koral. Kayaknya banyak banget nih koralnya. Saya lagi ada di Jalan Sumenep nih. Di sini pusat ikan hias air laut dan juga air tawar. Penasaran kan di dalamnya seperti apa? Jangan lupa sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, di like dulu ya dan subscribe. Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Nah, ini nih tempatnya. Di sini ada ikan hias air laut, air tawar, dan banyak banget jenis-jenis ikan hias. Bahkan sampai yang langka pun ada juga di sini. Dan sekarang saya pengen ke review dulu ke ikan air laut. Kita ke sini dulu yuk. Check it out. I don't need no fairy tale. You don't need a Di kiri kanan saya ini rata-rata ini adalah perairan jenis ikan air laut. Jadi semua yang ada di sebelah kanan saya ini adalah jenis-jenis dari ikan, koral, semuanya adalah jenis akuarium air laut. Ada kura-kura. Ini air laut juga Pak? Tawar juga. Oh ini tawar. Untuk pakan itu kan. Kenapa? Pakan untuk ikan. Oh untuk makan ikan air laut? Bukan? Air tawar juga? Oke. Nih ini banyak banget nih ikan-ikannya juga. Semuanya di sini, wah ada ikan yang besarnya juga tuh. Kita lihat ikannya ya, besar-besar. Kalau gue melihara kayak gini gimana ya? Akuariumnya pasti harus besar banget. Karena kalau misalnya akuariumnya kecil, kasihan ikannya sendirian, nanti dia mentok-mentok nabrak. Kita lihat sih guys, ternyata di sini ada ruangan lagi nih, ada gang. Di sini juga ada loh jualan ikan. Tidak. Nah, ada lagi kan? Ini adalah koral-koral untuk air laut ya, gitu. Banyak banget nih koralnya, dia udah besar-besar, udah jadi. Di sini juga banyak banget variannya. Kalau ini namanya apa nih Bang? Yang mana? Ini Virgun. Oh, Virgun. Nah, sebutnya. Oh, dia tumbuhnya biasa di perairan mana nih? Pedalaman kiraan 10 meteran lah. Agak dalam juga dia. Wah, berapa nih harganya Pak? Kalau yang ini 50. Kalau yang hijau 640. Apa bedanya dia 50.000? Dari warnanya ya. Menarik dia. Yang 60 yang mana yang ini ya? Ini 40. Yang 50. Oh, karena mungkin ini agak langka ya. Iya, Jadinya dia warnanya juga sulit dicari, jadi harganya juga lebih mahal sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang ini apa namanya ya? Koralnya? Batu hiu. Batu? Hiu. Hiu. Oh, batu hiu. Batu hiu ini jenis warnanya banyak ya? Banyak. Dia ada Variasi dia. variasi. Warna hijau, warna ungu. Oh, hijau gitu. ungu. Kalau yang melambai-lambai ini apa nih? Yang ini. Iya. Yang ini Xenia. Ini Xenia. Xenia, nggak cuma mobil aja ya. Ternyata di ikan laut ini ada juga Xenia ya. Oh, namanya Xenia. Xenia ini ada warnanya juga. Itu warnanya gitu aja. Warnanya hanya satu warna ya. Oke. Wah, ini Nemo. Nemonya berapaan ini Pak? Nemo yang itu kena 15 ribuan. 15.000 per satu Nemo ya. Oh. Kalau Nemo ini dia biasanya di akuarium itu
harus ada minimal berapa nemonya nggak? Iya, Nggak pasti. boleh sendiri ya? Sendiri juga nggak apa-apa. Lebih bagus kan 2-3 gitu. Oh 2-3 biar dia ada temennya berinteraksi gitu ya. Oke. Di sini harga nemonya cuma 15.000 per satu ikan. Murah banget kan? Ya. Kalau yang ini apa nih? Udah diplastik-plastik ini udah berarti ada yang pesen ya? Belum ada. Oh gitu. Nyampe. Ini air laut atau air tawar? Air laut juga. Air laut juga. Nggak apa-apa dia sendirian di sini. Apa? Ini juga koral-koralnya. Ini tadi jamur ya Pak. Nah terus kalau yang ini apa nih yang duri-duri kayak duri-duri ini? Payungan. Ya. Payungan guys. Di sini ada koral yang namanya payungan. Harganya itu dari starting dari 25.000 yang kecil hingga 100.000. Jadi kalau misalnya mau beli berdasarkan ukurannya guys. Ih, ini apa Pak? Bintang laut. Bintang laut. Ya. Kok gede banget sih kayak ular. Bintang lautnya ini udah saya pernah lihat yang kecil-kecil. Kalau yang ini yang udah dapetnya besar ya. Kok dia bisa melengkok-melengkok gini ya? Oh, nah yang ini apa nih yang kecil-kecil ini? Oh, guys, lintah nih. Namanya lintah apa ini? Itu lintah bunga sebetulnya. Oh, lintah bunga. Dia fungsinya untuk apa nih? Ada manfaatnya nggak dia? Pembersih lumut di kaca. Oh, I see. Wah, keren banget beneran. Jadi kalau misalnya mau bersihin kaca, kalau misalnya di air-air tawar kan biasa pakai ikan sapu-sapu ya, di sini pakai lintah ya. Lintah sama bintang laut juga bisa. Oh, bintang laut ataupun lintah untuk membersihkan jamur-jamur yang ada di kaca akuarium. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti di mana ini namanya? Salwa akuarium. Salwa Aquarium. Ya, kalau mau cari-cari koral ataupun ikan, kunjungin aja langsung di Sumeneb di Salwa Aquarium ya. Bersama siapa Pak? Edi. Pak Edi. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Kita mau lihat-lihat lagi guys. Ada apa aja lagi? Kita ubek-ubek pokoknya nih Sumeneb. Tadi kita sudah ke Salwa Aquarium dan kita sudah lihat-lihat semuanya. Banyak banget pilihannya sampai saya bingung saya mau beli apa ya. Nah, kayak kita kesini aja yuk. Kita lihat toko ini. Halo. Nah, di sini kayaknya banyak banget nih koralnya nih. Tadi saya sempat bingung kalau yang tadi itu dia udah gede-gede. Nah, ini yang kecil-kecil gimana ini, Pak? Ini maksudnya apa ya? Ini dikembangbiakin nih satu. Oh, jadi ternyata koral itu bisa dikembangbiakin. Jadinya satu-satu seperti ini. Nanti kalau udah besar, dia akan seperti yang ada di belakang sebelah sana ya, Pak? Itu beda jenisnya. Iya. Yang ini polip, kalau yang itu namanya jamur. Iya, nanti kalau udah besar, maksudnya dia bisa seperti Enggak, apa paling koral-koral? merembet, dia paling nutupin karangnya. Oh, oke. Mereka. Nah, di sini kalau misalnya harganya juga sama, variatif. Variatif. Oh, oke. Nah, kita akan, jadi saya bener-bener penasaran banget nih ya. Koralnya ini bagus-bagus gitu, terus unik-unik. Kita tanya ini satu-satu koralnya dari yang pertama ini. Ini apa ya jenisnya? Itu papia jenisnya. Papia. Ya, papia koral. Papia koral. Kalau ini hitungannya per apa? Kalau satu pieces gitu Per sebutannya? pack ini. Oh, per pack. Per pack ini berapa? 150. Papia ini satu per pack itu adalah 150.000 guys. Nah, kalau papia ini, terus yang sebelahnya ini apa? Kalau itu jamur hijau. Jamur hijau. Dia dari starting berapa per packnya? Kalau itu jamur hijau itu 250. 250. Wah, kenapa mahal ya Pak? Beda. Kenapa bedanya gimana? Beda jenisnya. Apakah dia dapat di air lautnya jauh gitu dari Indonesia ke mana gitu, di perairan apa biasanya dapatnya? Kalau ini sih dari Makassar. Oh, Dari Banyuwangi. apa tadi namanya? Itu jamur hijau. Jamur hijau ini biasanya banyak terdapat di daerah perairan Makassar, betul Pak? Tuh. Nah, kalau yang ini nih, Kalau itu jamur orange. jamur papia, jamur orange, ini juga sama di Makassar juga? Nggak beda? Beda. Ini di mana? Kalau ini dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Jadi setiap koral ini beda-beda ya Pak, dapat wilayah daerahnya daerah mana gitu. Jadi dia terdapat di perairan Banyuwangi, Makassar. Kayaknya gue harus rajin-rajin ke
pantai Makassar nih sama Banyuwangi biar bisa ngambil sendiri guys. Kalau beli di sini ya lumayan ya 250.000, tapi sebenarnya worth it ya daripada Tapi lo kan mesti- kualitasnya bagus. Tapi kualitasnya bagus gitu kan. Nah terus sebenarnya ini nggak mahal sih, ini pas banget gitu karena dia proses pengambilannya kan juga perlu ke sana dulu dan melintasi banyak banget proses gitu kan. Nah ini kalau misalnya udah jadi, gue rekomen banget sih kalau misalnya lo beli koral di sini karena koralnya di sini sudah disediain per pack. Jadi lo nggak perlu ribet-ribet deh tuh kalau mau ngembangin koralnya itu lebih besar lagi ya. Oh berarti kalau misalnya yang ingin cari jamur atau polip datang aja ke sini ya. Ya, Karena di sini paling lengkap dan paling bagus. one way rip. One apa? One way rip. One Way Rip. Oh nama tokonya One Way Rip ya. Ya, 185. Ketemu sama Mas Johan. Jadi cocok gak? Cocok gak? Kalau ini sama jamur-jamur juga. Ya, ini jamur bulu hijau. Oh jamur bulu hijau. Ini Kalau ini lebih murah 140 per batu. oh dia kenapa sih mesti ada koral biar ikan-ikannya itu gimana? Dia berinteraksi hidup nggak sih sebenarnya koral itu? Hidup. Jadi dia itu sebenarnya hidup. Makan juga apa sih makanan koral itu? Ada namanya coral food. Coral food. Ya, dia bentuknya sempuk ya. Lipoid dari lipoid. Ada di online. Ini semuanya untuk koral. Iya. Kalsium ini untuk ada jenisnya nggak bisa kalsium untuk koral jenis Kalau apa? kalsium ini untuk pertumbuhan ikan sama koral. Jadi kalsium ini untuk pertumbuhan ikan dan juga koral. Ini dipakainya Kalau kalsium 2 hari sekali, 1 sendok untuk 200 liter air. 1 sendok untuk 200 liter sehari, dipakainya 2 hari 1 kali aja guys. Jadi kalau kamu punya segini nih bisa berapa bulan ya ini habisnya ya? Bisa Satu kan itu paling juga sebulan lebih. sebulan lebih ya. Ya, 1 sendok makan kan. Harganya berapa ini? Nah, ini 50-an. Pas banget nih kalau mau cari kalsium untuk koral, bisa di sini juga. Yang magnesium ini apa? Kalau magnesium fungsinya untuk mengurai lumut. Oh, pengurai rumut. Jadi biar Angin sih bukannya ngilangin. oh. Jadi kita perlu juga ternyata magnesium untuk mengurangi rumut yang ada di akuarium ya. Kalau yang ini Kalau KH untuk jaga KH-nya. KH untuk jaga KH apa? Lebih ke koral atau ke itu air? Air. Jadi dia tetap kayak persis banget di air laut gitu ya. Oh, kalau yang ini Kalau ini kalkoser buat pH-nya. kalkoser untuk pH. Kan pH ya. Menaikkan pH apa? Air. pH air. Oh, pH airnya supaya koralnya juga dan ikannya merasa nyaman walaupun dia di akuarium, dia merasa sedang ada di laut gitu ya. Saya jadi penasaran nih, setiap akuarium saya lihat ada lampu-lampu gini nih. Ini lampu gini apa ya manfaatnya Pak? Supaya ini jadi pengganti sinar matahari. Jadi kalau nggak ada lampu dia pucuk. Oh gitu. Kalau ada lampu ini dia tetap pada kembang. Oh, jadi guys ternyata dan pasti wajib ya. Iya. Oh, ternyata kalau misalnya kita mau melihara akuarium air laut itu wajib banget punya lampu. Lampunya ini nanti kita akan bahas di vlog saya yang selanjutnya ya. Jadi ini saya kasih tahu gambaran garis besarnya. Ini dia sebagai pengganti sinar matahari. Jadi supaya terumbu-terumbunya itu hidup. Nah, terus kenapa ini ada kipas juga? Itu buat ngademin suhunya. Oh, buat ngademin juga. Stabil ya, jadi nggak panas. Tapi kalau kita di rumah harus ada kipasnya juga ya, atau cuaca rumahnya juga harus adem. Kalau udah pakai AC gimana? Tetap aja mesti dikipasin karena kalau suhu ruangan itu nggak mungkin sama dengan suhu ini. Oh, ternyata walaupun ruangan kita ber-AC ya, bukan berarti akuarium kita juga ikutan dingin. Kita harus perlu kipas juga karena suhu ruangan itu berbeda dengan suhu asli yang ada di lautan sungguhan gitu. Nah, biasa suhunya itu yang di umumnya, pada umumnya kalau misalnya kita buat akuarium itu berapa? Kalau untuk terumbu sama ikan itu maksimal 28 saja. Oh, suhu maksimal kalau kita 28. Oh, 26. Suhu maksimal yang dipakai untuk akuarium di rumah itu 26 hingga 28 derajat gitu. Jadi di antara segitulah supaya ekosistemnya supaya berkembangnya itu baik ya, supaya koralnya itu juga nggak mati-mati gitu.
Terima kasih Pak Johan, Ya. saya sudah banyak ilmu yang saya dapatin di sini. Dan terima kasih kepada para penonton setia yang sudah menonton hingga sampai saat ini. Jangan lupa untuk tetap menonton di video selanjutnya di Akuarium Nusantara.